Ini yang menarik nih, yang dari jalur independen, saya melihat sosok dan figur baru ini. Kalau yang kedua itu figur-figur lama, Ridwan Kamil. Karena saya melihat di Pak Dharma ini, saya juga melihat di Pak Dharma ini ada karakter Anies Baswedannya gitu. Ini lagi rame nih bang, masalah Pilkada DKI. Nah, kalau abang lihat dari 3 calon ini, gimana sih bang tanggapan abang? Ya kalau dari 3 calon itu kan udah kelihatan, ada 2 dari multi partai itu, yang Kim Plus, dan satunya PDIP. Yang jelas PDIP memposisikan dirinya sebagai oposisi kan hari ini. Dan satunya independen tuh, Pak Dharma Pongrekun dan wakilnya Kun Wardana. Dan saya melihat ini yang menarik nih, yang dari jalur independen, saya melihat sosok dan figur baru ini. Kalau yang kedua itu figur-figur lama, Ridwan Kamil, ya kan, dengan wakilnya yang dari PKS. Terus Pramono Anung sudah lama kan, juga dari kader partai juga. Ridwan Kamil partai, Pramono partai, itu kan pemain-pemain lama sebenarnya. Terlepas ada yang bilang Pramono Anung ini adalah seorang admin negara yang jarang muncul di permukaan, ya kan. Tapi yang saya pertanyakan, dengan munculnya kader independen ini, dengan sosok yang menurut saya Pak Dharma ini jenderal polisi yang saya melihat integritas dan saya boleh mengatakan mungkin ini polisi yang melawan nih. Bisa dilihat tuh dari zaman waktu dia menentang kebijakan untuk merespon COVID. Saya melihat semua antitesa dan menyebabkan beliau ini istilahnya tuh diparkir atau digeser lah dari institusi dia sendiri, yang mana beliau ini bintang 3. Oh, mungkin Bang Riko kalau lagi flashback lagi masalah COVID kemarin itu, kok nggak salah Pak Dharma itu sempat vokal ya sama Bu mantan Menkes Siti Fadila ya? Iya, betul. Dan vokalnya saya perhatikan ya, dari semua saduran data, analisis tentang bagaimana organisasi kesehatan dunia, yang mana itu adalah underbow dari PBB, itu Ibu Siti Fadila dan Pak Dharma ini mengeluarkan banyak data-data yang solid. Saya lihat solid dalam arti kata dia melihat ini bukan dari skup konspirasi, tapi mereka melihat ada sisi di mana globalis yang mempunyai dana tidak terhingga ini ingin mengontrol perusahaan farmasi demi keuntungan keuangan. Dan mereka membaca ada program namanya depopulasi, ingin mengurangi populasi penduduk di muka bumi. Saat itu Pak Dharma udah berani itu mukakan itu? Ya kan, itu kan by data mereka baca ini. Ternyata benar kan, waktu COVID terjadi kan banyak yang mati, banyak meninggal tuh, jutaan itu, gitu kan. Kondisi waktu itu kan kondisi emergensi sebenarnya. Apakah pertanyaan itu peperangan atau bukan? Ya nampaknya itu peperangan. Hanya kita nggak tahu siapa pemilik senjata virus itu. Dan ini kan ditentang terus gitu loh. Bagaimana meresponnya, tidak perlu harus menutupi siklus ekonomi di Indonesia gitu kan. Dia tentang terus itu. Bagaimana funding yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu. Kan dia kritik itu. Dalam konteks vaksin, masker dan lain-lain.
Ya itu sehingga menyebabkan dia diparkir gitu loh. Nah kalau ada isu sepertinya ya, ini logik analisis saya, kalau seandainya itu ada isu bahwa beliau ini disetir, saya rasa itu jauh kemungkinan tuh, istilah disetir itu. Kenapa tuh Bang? Ya karena kita lihat sendiri perihal ihwal riwayat beliau, bagaimana dia menjadi antitesa banyak program di pemerintahan yang menurut saya juga itu nggak harus begitu gitu loh, menggunakan APBN. Bisa dibilang antitesa itu mengkritik program pemerintah gitu Bang? Siapa? Pak Darman? Antitesa itu artinya saat gitu? Itu. Nah, kalau antitesa ya sepertinya beliau tidak setuju dengan program itu gitu loh. Kan gampang kita melihatnya gitu loh. Nah, yang satunya lagi, beliau masuk nih ke dunia perpolitikan DKI ini, pilkada. Yang menariknya ini, dua calon dari partai ini gitu loh. Apa yang mereka bawa gitu loh. Selama ini kan mereka udah memimpin toh, Ridwan Kamil. Ya kan, Pramono Anung juga udah memimpin kan dengan pemerintahannya, kita lihat sendiri hasilnya kan. Apakah layak menurut publik di Jakarta atau tidak, ya rakyat Jakarta lah yang menilai. Tapi Pak Dharma dan Pak Kun ini satu profil yang agak unik gitu loh. Kenapa saya bilang unik? Satu polisi yang diparkir oleh pemerintah, polisi yang berintegritas ya saya lihat ya, nggak terlalu neko-neko gitu loh dalam jabatannya. Dan kedua, Pak Kun Wardana ini seorang intelektual dalam arti kata beliau ini kuliah aja umurnya masih belasan tahun tuh setahu saya. Nah, ini kombinasi yang menurut saya sangat bagus. Kenapa? Karena saya melihat di Pak Dharma ini, saya juga melihat di Pak Dharma ini ada karakter Anies Baswedannya gitu. Kalau bicara human right. Di mana itu Bang? Ya, dalam konteks hak asasi manusia termasuk beribadah, beragama gitu. Beliau ini kan membebaskan masyarakat di Indonesia, apalagi di DKI, untuk beribadah dimanapun. Bahkan waktu COVID itu dilarang-larang ibadah, beliau paling nggak setuju waktu itu. Kenapa dilarang orang-orang beribadah di masjid? Apa urusannya, kata dia, kalau COVID? Kenapa orang harus berjamaah, safnya tidak rapat hanya karena COVID yang dalam tanda kutip itu, dia bilang, ya kan? Kenapa harus begitu? Itu kan sama aja istilahnya itu tidak menuhankan Tuhan gitu loh. Poinnya itu tuh waktu itu. Nah, ini dalam konteks ini sudah tidak saya ragukan. Saya melihat ya, saya menganalisanya itu begitu. Sudah tidak diragukan bahwa beliau ini akan membela, ya kan, manusia-manusia beriman, apapun agamanya itu, gitu loh. Tanpa harus membawa politik identitas di situ. Dia akan naungi ini. Saya lihat dari pembicaraan beliau selama ini kan, dia nggak terlalu mau masuk intervensi terhadap keimanan seseorang. Dari sana itu kan kita bisa bicara konteks human right-nya, apalagi yang lain-lain ya. Okay. Saya lihat beliau cukup membela gitu loh. Ya bedanya merakyatnya beliau ini kan, ya tentu beliau nggak masuk ke gorong-gorong toh. Itu aja saya ngelihat bedanya. Tapi kalau bicara integritas, down to earth, sangat membumi, ini kayak Anies Baswedan versi lain gitu loh. Saya melihat Pak Dharma Pongrekun itu begitu. Oke, Bang, ngomongin Pak Baswedan sendiri kan, dia sering diserang dengan masalah politik identitas. Nah, Abang lihat gimana nih? Ini kan apalagi kan, maaf ya, Pak Dharma kan bilang non-muslim. Pasti akan jadi bahan yang seksi dong, akan diserang gitu untuk masalah politik identitas seperti itu. Ya. Kalau masalah itu, saya melihat begini, setiap manusia ini punya perjalanan spiritual. Dia berproses di dalam spiritualnya, gitu loh. Kita nggak tahu hari ini orang Muslim bisa jadi berubah agamanya, pindah dia menjadi Nasrani. Kita bisa melihat juga bahwa pernah terjadi seorang Nasrani, dia berproses spiritualnya pindah ke Islam. Seperti itu tuh udah kembali ke diri masing-masing gitu.
pertanyaannya untuk mencari pemimpin yang unik, berintegritas, yang kita tahu bahwa mereka bukan pemain lama khususnya, ini agak unik gitu loh. Nah, kalau bicara tadi politik identitas, itu semua kampanye hitam itu selalu memakai apapun caranya untuk mendiskreditkan lawannya, dia akan lakukan itu gitu loh. Dan itu tuh udahlah, saya melihat dari semua wawancara beliau ya, Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini, ya kan, saya melihat itu kalau bicara spiritualitas mereka tuh ada di situ gitu loh, tapi tidak membawa ini menjadi identitas gitu loh. Jadi dikembalikan itu kepada penganut-penganutnya masing-masing, diberi kebebasan dan tanpa ada intimidasi, ancaman. Itu yang saya dengar programnya ini, dan itu bisa ditagih nanti gitu loh. Nah, pertanyaannya kan yang lain-lain ini kan politisi yang dari partai dua partai ini kan, ya kita udah pernah lihat kan sepak terjang mereka bagaimana, ya kan. Untuk saya sih nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada tendensi di situ, tapi saya melihat sepak terjangnya itu kan yang sudah kan ya bisa dinilai sendiri. Nah, Pak Dharma ini kan dengan Pak Kun ini kan sosok baru, sosok yang pintar, ya kan, yang punya predikat dari karir mereka juga kan, berintegritas dan memahami permasalahan di masyarakat. Saya rasa kalau bicara program Jakarta ya semua calon gubernur dia punya ahlinya masing-masing. Saya rasa sama di situ-situ juga putarannya. Dan beberapa kali saya dengar dari timnya Pak Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini, mereka ada program-program yang bagus gitu, yang kemungkinan belum ada sebelumnya gitu. Itu yang saya dengar ya. Tadi Bang, harapannya untuk Pilkada DKI seperti apa sih? Ya, Pilkada DKI ini kan kita berharap kan swing voters atau golput lah namakanlah itu tidak terjadi, itu harapannya. Dan kalau bisa ya tapi kan itu kembali lagi ya, saya sih berharapnya satu putaran aja gitu loh, ya kan. Ya sistem ini kan membiarkan 50% per satu untuk dikatakan satu putaran. Seharusnya kan siapa yang menang paling banyak ya itu sebenarnya harapan saya begitu. Jadi kita tahu pemimpinnya bisa langsung kerja gitu loh. Di hari H dia menang, proses pelantikan langsung kerja, itu harapan saya gitu. Karena masyarakat ini kan harus bergerak semua secara ekonomi ini kan ada hubungannya juga kan dengan pemerintahan yang yang sudah terbentuk untuk DKI Jakarta gitu. Itu sih harapan saya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.